Tolong pimpin hamba untuk memberitakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kerendahan hati untuk kemuliaan. Siapkan hati kami semua. Hamba berdoa, Roh Kudus kiranya Engkau bekerja dalam hati dan pikiran kami. Agar kami juga bisa mengerti dan juga mengaplikasikannya dalam hidup kami sehari-hari. Selidikilah hati dan pikiran ini Tuhan. Ketahuilah pikiran ini. Jangan biarkan apapun pada saat ini Tuhan mencoba mengganggu kami untuk fokus pada firman-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Dan kami berdoa juga teringat untuk Pak Made yang tidak bisa hadir pada hari ini. Kau pimpin beliau, besertai beliau dan juga dengan Bu Robin yang kedatangan anaknya yang dari Jerman Tuhan. Biarlah kiranya mereka mempunyai saat Natal yang indah bersama-sama dengan keluarga. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu, dalam nama Tuhan Yesus doa yang jadul sempurna ini hamba naikkan. Amin. Oke, kita masih buka Alkitab kita ya. Kalau ada yang masih ingat 2 minggu yang lalu perumpamaan tentang penyewa kebun anggur yang jahat, ya. Pada akhir daripada ayat 12, akhirnya orang-orang Farisi itu mereka menyadari bahwa perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan itu untuklah mereka, ya, untuk mereka. Nah sekarang kita melihat kelanjutan daripada ini. Maka hari ini saya memberikan judul di balik sebuah pertanyaan. Di balik sebuah pertanyaan, bagian pertama. Karena di dalam bagian ini kita akan melihat nanti ada serangkaian pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Yesus. Jadi pertanyaan yang berbagai macam lah, ya. Dan ini bagian pertamanya, nanti minggu depan bagian yang keduanya. Dan kita bisa lihat pertama, ada 2 hal yang kita lihat pertama ya. Serangkaian pertanyaan yang diajukan. Pertama tentang membayar pajak, dan kedua tentang apakah ada kebangkitan, apakah ada kehidupan sesudah kematian. Ya, jadi 2 serangkaian pertanyaan yang berbeda ya, yang diajukan oleh 2 grup. Yang pertama, grup pemuka agama Farisi yang bergabung dengan grup politik, grup politikus, grup Herodians ya, dari dinasti kerajaan Herodes. Dan juga yang kedua dari Saduki. Seperti yang saya pernah katakan dulu, di dalam zaman Tuhan Yesus itu ada 4 grup masyarakat Israel. Yang pertama, grup Saduki. Saduki ini adalah orang-orang aristokrat. Mereka orang-orang kaya, pemuka agama yang banyak duit, ya. Dan mereka lah sebenarnya yang nantinya mengadili Tuhan Yesus, ya. Masih ingat, ada yang pernah ingat nama Imam Kayafas? Ya, itulah salah satu orang Saduki. Dan orang Saduki mereka hanya percaya di dalam perjanjian lama atau kitab perjanjian lama, mereka hanya berpegang pada 5 kitab yang pertama. Mereka hanya berpegang pada kitab yang disebut kitab Torah. Torah itu adalah 5 kitab Musa yang pertama. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan. Itu saja yang mereka pegang. Selanjutnya sisanya dari perjanjian lama mereka nggak percaya. Sedangkan orang Farisi, semuanya mereka percaya. Itu bagusnya orang Farisi. Kalau Saduki hanya 5. Dan ditambah, kita lihat tadi, secara lompat sedikit ya, Saduki juga tidak percaya adanya kebangkitan setelah kematian. Atau dengan kata lain, mereka tidak percaya bahwa ada kehidupan setelah kematian. Itu prinsip yang dipegang oleh Saduki. Dan kedua, kelompok kedua itu orang Farisi. Farisi ini adalah ahli Taurat. Mereka mengetahui, istilahnya itu jangan, mereka di expertnya lah, ahlinya untuk perjanjian lama. Jadi jangan main-main dengan mereka. Mereka ingat semua ayat-ayat ya. Mereka ini bukan orang bodoh. Dan ketiga, orang Farisi ini juga yang menerapkan kemudian peraturan demi peraturan di dalam ketataagamaan, ya. Lalu kelompok ketiga itu yang disebut kelompok Essene. Bahasa Indonesia mungkin disebutnya Essene, tulisannya E-S-S-E-N-E, Essenes. Nah, mereka ini kelompok yang mengatakan bahwa mereka tidak percaya pada
kelompok Saduki maupun kelompok Farisi. Bagi mereka, kebenaran firman Tuhan itu sudah tercemar oleh kelompok ini. Jadi apa yang mereka lakukan, mereka tidak lagi tinggal di Yerusalem, mereka menyingkir ke padang gurun. Yang kalau kita tahu di dalam bahasa Inggrisnya apa ya? Mungkin dalam bahasa Indonesia mungkin sama kali, disebutnya daerah Qumran. Qumran, ya. Di Israel di padang gurun itu ada Qumran dekat Laut Mati, dekat Laut the Dead Sea. Qumran. Itu jadi mereka menyingkir karena mereka merasa Yerusalem itu sudah tercemar, tidak lagi murni. Mereka menyingkir, membentuk komunitas baru di Essenes. Dan Yohanes Pembaptis, ada yang berspekulasi mengatakan bahwa Yohanes Pembaptis ini mungkin belajar dari mereka nih, karena melihat cara berpakaiannya Yohanes Pembaptis dari kulit apa gitu ya, dan cara pola hidup Yohanes Pembaptis di padang gurun, mereka pikir Yohanes Pembaptis mungkin ada hubungannya dengan kelompok ini. Dan kelompok yang terakhir itu disebut kelompok Zealot. Kelompok Zealot ini adalah kelompok yang angkat pedang melawan penjajah Romawi. Kerjaannya berantem, ya. Jadi itulah kira-kira 4 kategori kelompok masyarakat di dalam zaman Tuhan Yesus pada saat itu. Dan hari ini kita akan dealing dengan 2 kelompok besar, yaitu kelompok Farisi dan juga kelompok Saduki dari pemuka agama, dan kelompok politikus Herodian. Nah, di sini kita melihat ya, kalau nggak salah, di dalam saya membaca dari AYT Alkitab yang terbaru kali ya terjemahannya. Soalnya yang TB itu agak lucu dia pakai kata tuh misalkan contoh ayat 4 itu, guru kami tahu bahwa engkau adalah orang yang benar, tapi TB itu mengatakan engkau adalah orang yang jujur. Kalau nggak salah dia pakai kata jujur ya, kalau TB ya. Itu terjemahannya jadi agak lucu sebenarnya. Sebenarnya itu yang lebih tepat tuh kata benar, atau bahasa Inggrisnya your truth ya. Oke, kita lihat ya ayat 13. Oke, kemudian mereka mengirim nih. Jadi mereka nggak puas dari ayat 12 yang sebelumnya. Sekarang mereka bilang mereka mau berhadapan lagi dengan Tuhan Yesus. Mereka masih nggak kapok gitu. Mereka masih ingin menjebak, ya, menjebak Tuhan Yesus. Saya nggak tahu di antara kita ini ya pernah sekali lagi mengalami atau enggak. Kalau orang bertanya kepada kita, itu kita seringkali itu kadang-kadang tebak-tebak juga gitu. Apakah ada udang di balik batu di dalam pertanyaan itu? Apakah pertanyaan itu murni atau dia sebenarnya ingin menjebak kita dengan perkataan kita, lalu kalau kita menjawab, lalu mungkin perkataan kita kemudian diambil lalu diputar balik. Saya nggak tahu kita pernah ngalamin gitu atau berapa banyak di antara kita yang ngalamin gitu. Dan kita jujur, kita selalu perlu hikmat ya, karena kita nggak tahu orang-orang yang kita berhadapan nih, ada aja lah pasti yang mempunyai maksud-maksud tertentu yang kita nggak bisa tahu gitu di dalam hati dia. Hanya Tuhan yang tahu dan diri dia sendiri. Nah, ini yang terjadi. Orang Farisi dan Herodian dikatakan ayat 13 untuk menjebak Yesus. Dan kata-kata yang diucapkan ayat 14, mereka datang dan berkata pada Yesus, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang benar. Bahasa Inggrisnya your truth, atau bahasa Yunaninya bisa juga dikatakan engkau berbicara penuh dengan kebenaran. Ucapan ini kebenaran. Ucapan yang keluar, kata-kata yang keluar itu kebenaran. Dan ini menariknya, ini adalah pengakuan daripada orang Farisi. Pengakuan mereka sendiri ya. Mereka tuh sadar ya, entah mereka basa-basi, tapi yang jelas ini pengakuan yang keluar dari mereka tentang Tuhan Yesus. Kamu, Guru, kami tahu bahwa engkau adalah orang yang benar dan tidak peduli apa pendapat orang lain. Nah, kalau kita hanya baca sampai sekilas itu ya, kalimat ini, tidak peduli apa pendapat orang lain, titik, lalu kita stop, itu jadi aneh. Jadi kita pikir, kok Tuhan Yesus begitu ya? Kok dia gak peduli dengan orang lain? Tidak peduli dengan pendapat orang lain atau pemikiran orang lain. Nah, sekali lagi yang saya ingin ajarkan, kalau kita baca firman Tuhan, kita baca seluruhnya. Jangan stop sepotong-sepotong. Supaya kita bisa mengerti gambaran
sebenarnya apa, frameworknya apa, konteksnya apa. Kemudian dilanjutkan, sebab engkau tidak memandang orang. Ya, stop lagi di situ. Jadi pertama dikatakan bahwa tidak peduli apa pendapat orang lain, sebab engkau tidak memandang orang. Jadi dengan kata lain, apa yang mereka katakan, pengakuan mereka terhadap Tuhan Yesus adalah bahwa Tuhan Yesus, kami tahu, Guru, kami tahu bahwa engkau mengucapkan sesuatu, kata-kata yang diucapkan keluar dari mulut itu mengandung, itu adalah kebenaran. Kata-kata yang diucapkan itu adalah kebenaran. Dan kebenaranmu itu Tuhan, itu pengakuan mereka ya. Kebenaran itu bukan didasari atas keberpihakan kepada si A atau si B atau sekelompok orang atau siapapun. Jadi kebenaran yang diucapkan oleh Yesus Kristus itu adalah semata-mata murni kebenaran. Tidak memandang si A kaya, si B cantik, si C pinter. Oleh karena itu saya harus berbicara untuk mendapatkan popularitas atau suara dukungan dari mereka, saya harus berbicara kebenaran sesuai dengan keinginan mereka. Enggak. Orang Farisi mengatakan sendiri bahwa kata-kata kebenaran yang keluar dari mulut Yesus itu murni, bukan didasari atas favoritisme atau keberpihakan kepada orang-orang. Itu betul-betul murni kebenaran. Ya. Pada saat saya membaca ini, jadi maksudnya itu yang dikatakan, tidak peduli apa pendapat orang, sebab engkau tidak memandang orang. Pada saat saya berpikir tentang bagian ini saja, saya pikir, wah ini satu teguran juga buat saya, satu ingatan. Khususnya kita juga, hamba Tuhan pada hari ini. Pada saat dia berdiri, ia membawakan khotbah atau membawakan firman Tuhan. Dia harus ingat, dia harus berdiri di atas kebenaran. Dia harus berbicara dengan kebenaran. Apa yang dituliskan oleh firman, bukan untuk mendukung sekelompok orang, sekelompok A, karena si A baik kasih saya duit, saya harus berbicara sesuatu yang sesuai dengan keinginan dia. Atau seorang hamba Tuhan pada saat dia berbicara, dia bukan berbicara untuk menyenangkan kuping-kuping orang, untuk memihak kepada sekelompok orang agar dia mendapat dukungan banyak dari orang-orang lain. Atau kalau pada saat dia berbicara, dia bukan untuk mencari kepopularitasannya dia. Terus terang, meskipun jemaat itu membayar gajinya dia, tapi tugas dan tanggung jawab daripada seorang hamba Tuhan pada saat memberitakan firman, ia harus memberitakan kebenaran firman apa adanya, apa yang ditulis dalam firman. Bukan kebenaran itu didasari atas keberpihakan kepada si A, si B atau sekelompok orang. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memberikan contoh seperti itu. Pada saat Tuhan Yesus mengatakan kebenaran, ia bukan berpihak kepada si A, si B, si C. Kita lanjutkan di dalam ayat 14. Masih dalam ayat yang sama. Setelah Farisi, mereka mengatakan, sebab engkau tidak memandang orang. Tetapi, ini kuncinya ya, tetapi mengajarkan jalan Allah sesuai dengan kebenaran. Ini hebat ya, pengakuan mereka loh terhadap Yesus. Mereka tahu Yesus adalah benar, ucapan yang dikatakan benar, dia tidak memihak, sebab Tuhan Yesus mengajarkan jalan Allah sesuai dengan kebenaran. Bukan keberpihakan, tapi kebenaran. Dan kiranya ini menjadi kekuatan juga buat Korudi sendiri, buat saya sendiri, untuk membawakan firman, dan mungkin bagi para hamba Tuhan. Sebab pada akhirnya seorang hamba Tuhan terus bertanggung jawab di hadapan Tuhan, bukan di hadapan jemaat. Itu tanggung jawab besar yang harus dia hadapi pada akhirnya. Terus terang tidak ada gunanya jemaat bertepuk tangan kepada dia, mengatakan begini-begini. Tapi kalau pada akhirnya ketika ia berhadapan dengan Tuhan, Tuhan bilang, khotbah macam apa yang kamu lakukan selama ini? Ucapan-ucapan yang kamu lakukan. Gak ada gunanya pada akhirnya. Terus terang, ia harus lebih takut pada Tuhan daripada takut pada orang. Nah,
Nah, itu bagus ya. Jadi pintar ini orang Farisi. Mereka mengaku, mereka memulai sesuatu pengakuan terhadap Yesus dengan sesuatu yang indah, yang bagus. Seandainya itu stop di situ aja, wah perfect, sempurna. Tapi kan enggak, selalu ada jebakan Batman. Ya, mereka mulai bertanya, apakah melanggar hukum membayar pajak kepada kaisar atau tidak? Haruskah kami membayar atau tidak? Ya, pertanyaan yang sederhana. Ya, selalu orang-orang Farisi ini mempunyai dan kelompok Herodian. By the way, orang Farisi sebenarnya nggak suka dengan kelompok Herodian ini ya. Mereka sebenarnya nggak demen. Tapi kalau musuhnya Tuhan Yesus, mereka bergabung. Iya, mereka bergabung satu untuk lawan Yesus. Nah, apakah melanggar hukum? Jawabannya kan gampang, ya atau tidak. Ya. Tapi Tuhan Yesus tahu. Makanya dikatakan juga, karena mengetahui akan kemunafikan mereka, ya, kemunafikan mereka sangat keras, ya. Coba contoh aja tentang hal kemunafikan. Coba secara singkat. Boleh ditolong baca Matius pasal 23 ayat 25 sampai 27. Matius pasal 23 ayat 25 sampai 27. Sebenarnya Matius 23 ini mengandung rangkaian tentang Yesus berkata tentang kemunafikan orang Israel, kemunafikan para pemuka agama ini Farisi. Tapi saya hanya mengambil cuplikan saja untuk saat ini sebagai contoh. Matius pasal 23 ayat 25 sampai 27. Untuk supaya kita bisa mendapat gambaran lah tentang hal kemunafikan para pemuka agama ini. Coba nih kalau sudah dapat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggang. Kamu bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Terima kasih. Kalau kita baca Matius 23, itu perkataan Yesus sangat-sangat keras. Sangat-sangat keras. Kalau orang Farisi yang pada saat itu mendengar, kupingnya itu bisa merah. Tadi aja kita sudah yang dibacakan oleh di dua ayat tersebut, 25, 26, 27. Kita di situ saja kita bisa mendapat gambaran ya. Pada saat Yesus mengatakan pada mereka ayat ke-15 karena mengetahui akan kemunafikan mereka. Contohnya itu tadi Matius pasal 23. Orang-orang ini berlaku di luar seperti bersih, tetapi dalamnya itu bobrok bukan main. Ya. Ini satu pelajaran juga. Mungkin kita juga kadang-kadang kayak begitu. Ngaku Kristen, tapi kelakuan di luar sana, berbalik 180 derajat. Ya. Hari Minggu Kristen, hari Senin bukan Kristen. Ntar minggu lagi baru jadi Kristen. Bukankah kita juga bisa terjebak kayak begitu ya? Ya. Apa yang di luar dan di dalam tuh sangat berbeda. Ya. Nah, kita lihat lagi ya. Tuhan Yesus mengatakan, mengapa kamu mencobai aku? Lalu Yesus bilang, berikan kepadaku uang 1 dinar. 1 dinar pada saat itu adalah gaji 1 hari. Ya. Untuk aku lihat. Lalu, sebelumnya nih, tadi pertanyaannya kan sederhana. Kasih, kaisar atau enggak? Bayar pajak kaisar atau enggak? Sebab sekali lagi ya, orang Israel pada saat itu, terutama para pemuka agama tuh nggak senang dengan harus bayar pajak kepada kaisar, karena itu Romawi itu penjajah. Mereka tuh nggak suka. Ya, tapi mereka pintar, mereka olah pertanyaan ini, pertanyaan yang sepertinya straightforward, jawab aja Yesus ya atau tidak. Tapi jebakannya itu apa? Kalau Tuhan Yesus mengatakan, ya bayar saja, orang-orang Israel
Atau mungkin para murid Tuhan Yesus sendiri, mereka bisa bingung lihat Yesus. Lah, kok berarti Anda pro penjajah ini dong yang menjajah kita. Makanya suruh bayar. Tapi kalau Tuhan Yesus bilang tidak usah bayar, orang Farisi, sekali lagi ingat ya, mereka ingin menjebak Yesus. Kata-kata yang salah, mereka kesempatan untuk mereka untuk menangkap Yesus. Dan mereka akan apa? Kalau Tuhan Yesus menjawab tidak usah bayar, mereka akan bilang ke pemimpin Romawi, nih Yesus ajak kita semua untuk memberontak terhadap penjajah Romawi supaya tidak usah bayar. Contohnya apa? Nih ya. Coba contohnya. Lukas buka, Lukas pasal 23 ayat kedua. Coba, kalau sudah ada yang dapat tolong deh baca. Yang keras. Lukas pasal berapa? Lukas pasal 23 ayat 2. Kita lihat permainan sekali lagi kalau Tuhan Yesus tidak hati-hati, jawaban itu bisa diputar balik, dan ini terjadi sebenarnya di dalam Lukas pasal 23 ayat 2. Baca deh kalau ada yang dapat. Lukas pasal 23 ayat 2. Di situ mereka mulai menuduh dia, katanya, telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak pada kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja. Ini saat-saat di mana Yesus diperhadapkan dengan Pilatus, saat-saat mendekati kematiannya ya, sidang. Tadi baca seperti yang Gra bacakan. Mereka bilang orang ini menyesatkan bangsa kami, melarang, ingat ya, melarang membayar pajak pada kaisar. Itu argumen mereka atau pendapat mereka kepada Yesus. Tetapi apakah benar begitu sesungguhnya? Kembali lagi kepada Markus pasal 12. Tuhan Yesus menjawab apa? Ya, di dalam ayat 16. Lalu mereka memberikannya dan Yesus bertanya kepada mereka, gambar dan tulisan siapakah ini? Di dalam duit koin 1 dinar itu ya. Mereka menjawabnya, gambar dan tulisan kaisar. Di dalam koin itu ada, karena itu di bawah jajahan Romawi. Lalu ayat 17, Yesus menjawab mereka, berikan kepada kaisar apa yang menjadi milik kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Apakah Tuhan Yesus bilang ke mereka tidak usah bayar ke kaisar? Enggak kan? Tetapi di dalam Lukas pasal 23 ayat 2, di saat-saat Tuhan Yesus dipersidangkan, mereka memutar balik pernyataan Tuhan Yesus. Mereka bilang ke Pilatus, Yesus suruh kita gak usah bayar. Padahal kalau kita lihat di dalam Markus pasal 12 ini, Tuhan Yesus gak bilang begitu. Tuhan Yesus hanya bilang, apa yang di stempel di koin itu ada muka kaisar, kasih kaisar. Apa yang milik Tuhan, dikasih ke Tuhan. Hebat ya. Kalau nggak hati-hati, jebakan Batman itu luar biasa kan. Dari pertanyaan cuma sederhana loh, jawab aja iya atau tidak. Bayar kaisar atau enggak pajaknya. Nanti saya balik sedikit tentang menjadi milik Allah. Apa yang menjadi milik Allah kasih kepada Allah. Lalu dengan jawaban Yesus setelah itu, Alkitab mencatat dalam Markus pasal 12, mereka pun kagum kepada Yesus. Ya. Mungkin dengan hati yang kurang ajar, kita nggak bisa jebak dia dengan pertanyaan ini. Oke, kita lanjut nih. Ayat 18. Farisi, Herodian, ini udah kalah sebentar nih. Put aside, kayak ring tinju ya. Oke, next. Ya, siapa nih petarung berikutnya? Masuk kelompok orang-orang Saduki. Ingat tadi ya, kelompok orang Saduki ini masuk. Orang Saduki dan Farisi ini mereka nggak ketemu, sekali lagi mereka pun nggak 100% cocok dengan satu dengan yang lain. Tapi kalau musuhnya Yesus, mereka bergabung, bersatu ya, untuk tujuan mau menyingkirkan Yesus. Orang-orang Saduki berkata bahwa tidak ada kebangkitan. Ingat ya, mereka tidak percaya kebangkitan. Mereka tidak percaya ada kehidupan setelah kematian. Datang pada Yesus dan bertanya kepadanya. Nah, mereka mulai dengan satu pertanyaan. Mereka ingin menyangkal, mereka ingin menantang Yesus, membuktikan bahwa
memang tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Mereka ingin menyangkal prinsip itu, menantang Yesus dengan mulai memberikan cerita seperti yang ditulis tentang cerita tentang perkawinan. Ini didasari dari kitab Perjanjian Lama, dari Ulangan pasal 25. Noni mungkin bisa baca Ulangan pasal 25 ya, ayat ke-5 dan ke-6. Ulangan pasal 25 ayat 5 dan 6. Ulangan 25 ayat 5 dan 6. Ya. Apabila orang-orang yang bersaudara tinggal bersama-sama dengan saudara daripada mereka mati dengan tidak meninggalkan anak laki-laki, maka janganlah istri orang yang mati itu kawin dengan orang di luar lingkungan keluarganya. Saudara suaminya haruslah menghampiri dia dan mengambil dia menjadi istrinya, dan dengan demikian melakukan kewajiban perkawinan ipar. Ayat ke-6, maka anak sulung yang nanti dilahirkan perempuan itu haruslah dianggap sebagai anak saudara yang sudah mati itu, supaya nama itu jangan terhapus dari antara orang Israel. Oke, terima kasih. Ini pertama-tama ini satu hal yang mungkin ya buat saya pribadi terus terang membingungkan ya. Kalau ada saudara yang tinggal serumah, dua saudara laki yang punya istri, saudara laki itu meninggal, istrinya harus dinikahi oleh saudara lakinya lagi, yang satu lagi yang tinggal dalam serumah. Saya terus terang nggak 100% mengerti juga konsep ini ya, pengertian ini, tetapi itu seperti yang ditulis oleh Musa. Dan dalam kaitan konteks hari ini, itu cerita yang diungkapkan oleh kelompok Saduki tentang seorang wanita yang menikah dengan 7 orang saudara, itu didasari basisnya apa? Basisnya itu ada dalam Perjanjian Lama. Makanya mereka bilang, guru Musa menulis. Betul, Musa menulis dalam Ulangan pasal 25 ayat 5 sampai dengan 6. Jadi setelah yang kita baca tadi, saya tidak akan bacakan lagi. Si orang perempuan meninggal, saudara lakinya menikahi lagi, meninggal, dan tidak punya anak nih. Tidak punya anak, menikah sampai 7. Masih nggak punya anak, dan akhirnya si perempuan meninggal. Dan akhirnya si perempuan itu meninggal. Lalu mereka bilang, kalau gitu pada hari kebangkitan, di dalam ayat 23, istri siapa perempuan ini? 7 lakinya, istri yang mana? Suami yang mana? Ya. Sebab 7 bersaudara itu sudah menikahinya. Dia jadi istri siapa dia? Jadi apa maksudnya? Mereka ingin membuktikan kan? Sekali lagi, serangkaian pertanyaan yang diajukan ya. Ini pertanyaan kedua tentang hal kebangkitan, tentang hal kehidupan setelah kematian. Jadi poin daripada orang Saduki pada Yesus adalah mengatakan bahwa bingung kan? Istri yang mana? Suami yang mana? Bingung kan? 7 orang? Nggak tahu kan? Kalau begitu berarti tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena si istri ini nggak tahu suami yang mana. Nggak mungkin kan? Satu suaminya A, B, C, D, E, F. Nggak mungkin kan? Kalau tidak mungkin, konklusinya adalah buat mereka, orang Saduki mengatakan pada Yesus, berarti tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian. Karena nggak bisa jawab kan? Dia suaminya siapa? Istri ini suaminya yang mana? Nggak bisa jawab kan? Berarti nggak ada. Berarti ya? Point of view mereka bahwa mereka tidak mengenal atau tidak percaya pada kebangkitan. Tapi Tuhan Yesus menjawab mereka ayat 24. Bukankah ini yang membuatmu sesat? Bukankah ini yang membuatmu ngaco? Ya. Pertama, Yesus mengatakan, kamu tidak mengerti baik kitab suci maupun kuasa Allah. 2 hal yang Tuhan Yesus katakan di sini. Pertama, ketika orang bangkit, ayat 25, bangkit dari antara orang mati, tidak ada istilah kawin mengawinkan lagi. Ketika kebangkitan orang mati terjadi pada suatu hari nanti, di dalam dunia yang baru, tidak ada lagi soal kawin mengawinkan. Jangan pakai pikiran dunia hari ini
ingin diterapkan di dalam dunia yang baru, yang dimana kesempurnaan itu akan ada ketika Yesus kembali datang kedua kali, dimana dunia yang baru tercipta. Dari Wahyu mengatakan, bahasa Inggrisnya, the new heaven and earth, langit dan bumi yang baru. Jangan pakai konsep pemikiran duniamu hari ini diterapkan di sini. Itu tidak lagi berlaku, tidak lagi ada relevansinya. Ini berbeda dunia sekarang. Jadi Tuhan Yesus ingin mulai dengan itu dulu, sehingga kalau di dalam dunia yang baru itu nggak ada lagi konsep kawin-kawin dan mengawinkan. Maka dari itu, suami yang mana buat si wanita ini tidak lagi relevan. Karena ingat, ini semua terjadi di dalam dunia yang baru. Dunia di mana orang-orang sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Pada saat saya baca ini, saya juga, mungkin saya nggak tahu bahwa Angie itu adalah istri saya. Nggak tahu lagi. Ya. Tapi poin Tuhan Yesus di sini adalah kita hidup pada waktu nanti kita dibangkitkan. Kita hidup di dalam dunia yang baru, yang sempurna. Bukan lagi seperti yang hari ini. Jadi jangan bawa yang ketidaksempurnaan dimasukkan ke dalam konsep kesempurnaan. Itu nggak match. Satu. Kedua, jawaban Yesus tentang orang-orang mati yang dibangkitkan. Tidakkah kamu membaca dalam kitab Musa? Ya, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal 3 ayat 6, ya, Keluaran 3 ayat 6, ketika Musa diperhadapkan dengan ketika Allah bertemu, atau Musa bertemu dengan Allah melalui semak belukar, the burning bush, ya, the burning bush. Apa yang dikatakan di sini? Allah berbicara pada Musa apa? Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Ya, kalau saya berbicara, saya adalah teman Daniel, saya adalah teman Didi, saya adalah teman Noni, saya adalah teman Gracia. Kalau saya berbicara begitu, misalkan saya berbicara kepada Gracia, saya adalah teman Didi. Apa di dalam pemikiran kamu pada momen itu? Kalau saya bicara, saya adalah teman Didi. Konsep kamu, Didi itu masih ada atau enggak? Masih kan? Berarti Didi masih hidup. Ya? Pada waktu Allah berkata kepada Musa, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Berarti konsep tentang apa yang dikatakan Allah, meskipun Musa hidup di dalam generasi yang sudah lewat dari Abraham, Ishak, dan Yakub, tetapi natur daripada Abraham, Ishak, dan Yakub, mereka tetap hidup. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Allah ingin menegaskan pada Musa bahwa Abraham itu masih hidup. Meskipun di dalam muka bumi ini dia nggak ada lagi sebenarnya, tetapi menandakan bahwa indikasi daripada jawaban Allah pada Musa menunjukkan kepada Musa dan kepada kita hari ini bahwa sesungguhnya Abraham, Ishak, dan Yakub itu masih hidup. Mereka tuh nggak mati. Mereka tuh nggak mati. Jadi dengan statement pernyataan ini aja, makanya Tuhan Yesus bilang, kamu tuh ngaco, kamu nggak ngerti kitab suci itu dengan baik, kamu nggak baca, kamu nggak perhatikan, nggak pikirin dengan baik. Sebab Allah menegaskan pada Musa sekali lagi, aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Yakub, yang menandakan bahwa Abraham, Ishak, dan Yakub itu masih hidup. Tapi orang bilang, loh tapi kan mereka mati. Exactly. Mereka mati tapi mereka hidup. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Bisa lihat gak di sini? Mungkin pusing-pusing dikit ya, tetapi bisa lihat gak di sini? Ya. Mereka mati, betul mati. Tapi kok mereka hidup? That's exactly the point. Itulah poinnya. Berarti ada kehidupan setelah kematian. Kenapa? Seperti
Yesus mengatakan, Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Dengan kata lain seperti dikatakan, saya akan bacakan nih ya. Kembali ke Mazmur pasal 42 ayat 3. Kalau bahasa Indonesia ayat 3. Markus 42 ayat 3. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Jadi, kita mempunyai Allah yang hidup. Allah seperti Yesus katakan, Dia bukan Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Demikian pula akhirnya nanti, kalau kita baca pengakuan Yesus, pernyataan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-11, ya, Yohanes pasal 11 ayat ke-25, apa yang Yesus katakan kepada Marta ketika Lazarus meninggal? Aku adalah kebangkitan dan hidup. Aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kita mempunyai Allah yang hidup. Natur daripada Allah kita adalah Allah yang hidup. Dia bukan Allah orang mati. Oleh karena itu kelompok Saduki, kalau engkau mengatakan tidak ada kebangkitan, tidak ada kehidupan setelah kematian, engkau ngaco sekali. Engkau tidak membaca firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan dengan benar. Ya. Jadi kalau orang mengatakan tidak ada kehidupan setelah kematian, saya berharap kiranya kita bisa ngajak orang itu untuk ke Markus pasal 12 ini. Yesus mengatakan Allah kita adalah Allah yang hidup. Dan ada kehidupan setelah kematian. Dan Yesus sendiri, kehidupan itu ada dalam Yesus, yang adalah kebangkitan dan hidup itu sendiri. Maaf, saya kembali lagi. Jadi orang Saduki ini gak berhasil knock outin Yesus dari pertanyaan ini. Saya kembali ke pertanyaan pertama tentang ayat yang terakhir. Berikan kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Secara singkat saja. Kalau koin itu Tuhan Yesus, cap gambarnya misalnya siapa? Kaisar, ya kasih ke Kaisar. Lalu yang kepada Allah kasih kepada Allah. Nah, kepada Allah yang mana nih? Ya, kan nggak ada cap koin muka Allah, siapa tahu. Ingat kitab Kejadian, pada waktu awal penciptaan, Tuhan Allah mengatakan manusia itu diciptakan sesuai dengan gambarnya. Bahasa Inggrisnya, we are bearing His image. Jadi, pada saat Allah mengatakan, berikan kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Dengan kata lain, yang menjadi milik Allah adalah siapa? Kalau kita diciptakan sesuai dengan gambar Allah, berarti yang menjadi milik Allah adalah dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Berarti pemberian kepada Allah tidak lain adalah diri kita sendiri. Itu yang terutama. Kalau diri kita sendiri diberikan kepada Allah, pemberian macam apa yang akan kita berikan pada Allah? Bisa lihat nggak di sini? Pemberian terbesar pada Allah adalah tidak lain diri kita sendiri, yang diciptakan menurut gambarnya. Kalau hidup kita tidak bertanggung jawab dalam dunia ini yang telah diberikan oleh Allah sendiri, kalau hidup kita asal-asalan, mungkin kita harus bertanya, apakah
Ini pemberianku pada Allah. Macam model apa ini begini? Betul, saya tidak mengatakan bahwa diri kita semua sempurna. Setiap orang semuanya ada kegagalan dalam hidupnya. Tapi hendaknya kita selalu ingat, yang menjadi milik Allah, berikan pada Allah. Kiranya ini memotivasi kita untuk selalu datang pada Allah, dekat pada Dia, datang pada Yesus, untuk terus menyelidiki hati ini. Karena pemberian milik Allah ini adalah kita. Kita adalah milik Allah. Jadi, berikan pada Allah apa yang menjadi milik Allah. Ingatkan dalam bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesia apa ya? Kalau bahasa Inggris itu, you are the living sacrifice. Kamu adalah pemberian, korban untuk Allah sendiri. Dan kiranya itu selalu mengingatkan kita mempunyai kerinduan untuk terus dekat pada Allah. Untuk beriman pada Yesus sendiri yang adalah kebangkitan dan hidup. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Dua kubu musuh, Farisi, Herod, tambah lagi Saduki, mencoba menjebak Yesus. Tiga-tiganya knock out oleh Yesus sendiri. Jadi saya akan stop sampai di situ. Ya, nanti kita akan lihat lagi minggu depan serangkaian pertanyaan berikutnya. Mari kita tundukkan kepala dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Oh Tuhan, berikanlah kami hikmat untuk bisa mengerti jalan-Mu Tuhan selalu dalam hidup kami. Karena kami adalah milik-Mu. Kalau kami bisa memberikan uang kepada gereja atau kepada apapun Tuhan, tetapi kalau diri kami sendiri, kami tidak pernah sungguh-sungguh datang padamu, tidak sungguh-sungguh bertobat di hadapan-Mu Tuhan. Apa artinya itu semua Bapa? Tuhan, kami tidak ingin menjadi orang munafik. Kami tidak ingin diri kami diliputi dengan penuh kemunafikan. Tapi kami ingin dengan segala ketidaksempurnaan yang ada dalam hati kami, pikiran kami untuk tetap terus sungguh-sungguh menjadi anak-Mu Tuhan. Mengikuti Tuhan Yesus yang benar. Berdiri di atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan sebagai anak-anak-Mu Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang indah, yang memberikan kami pengharapan bahwa ada kebangkitan dari antara orang mati, bahwa ada kehidupan yang telah Engkau sediakan bagi anak-anak-Mu, kehidupan yang indah setelah kematian. Dunia ini hanyalah sementara dan bukan yang terakhir. Dunia ini bukanlah rumah kami yang sesungguhnya, tapi kami terus memandang pada Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, bahwa suatu hari kami akan kembali ke rumah kami yang sesungguhnya. Dan kami akan menikmati waktu keberadaan yang bersama-sama denganmu Bapa. Di dalam dunia yang baru, yang sempurna. Segala kemuliaan hanya bagimu saja Tuhan. Pimpin kami selalu. Angkat kami Tuhan dari lubang-lubang kegelapan. Tuntun kami selalu Tuhan. Dan kuatkan iman kami dalam Yesus dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa.